Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 45, Tatapan Malaikat Maut. Kenapa Bay nggak makan di ruang kerja Bay aja? Tanya Acia pada Erlan yang tengah berjalan, tapi tatapannya tetap fokus pada Acia di layar ponselnya. Sedang ingin makan di luar sayang. Capek Bay sayang dengan suasana ruangan sejak pagi, keluh Erlan yang sudah memasuki kantin itu. Sorry, suara lembut seorang wanita saat dia tak sengaja menabrak Erlan yang berjalan juga melihat ponsel sama sepertinya. That's alright, jawab Erlan singkat karena dia juga tidak melihat jalan saking sibuk dengan ponselnya. Sesampai di kantin setelah memesan, Erlan duduk di ruangan khusus pemilik perusahaan. Lalu menyandarkan ponselnya ke gelas di atas meja agar tetap bisa menatap Acia. Tadi Bay jalan buru dan terus liatin kamu, sampai gak lihat ke sekitar, jadinya Bay nabrak orang. Cerita Erlan pada Acia yang tengah berbaring itu karena kepalanya di atas bantal. Sorry, kata Acia dengan nada meledek menatap Erlan julid. Sayang, dia hanya minta maaf, kata Erlan menjelaskan dengan mendetail pada istri kecilnya. Sorry, ulang Acia lagi terus menyindir, kesal sekali dengan Erlan yang bertabrakan dengan wanita. Suamimu tidak bersentuhan dengannya sayangku, kata Erlan lagi dengan senyum lebarnya tahu apa yang dibayangkan oleh istri kecilnya. Sorry, kata Acia lagi mempelototi Erlan. Astaga, kata Erlan memijit pelipisnya yang terasa mendenyut. Bay mau makan sekarang? Kamu sudah makan kan? Tanya Erlan baik menatap istri kecilnya yang sudah manyun itu. Sorry, kata Acia lagi. Astaga, terserah kamulah. Suara lelah Erlan makan dengan tenang sambil ditatap istri kecilnya yang manis itu. Sayang, enak loh rasa makanannya, kata Erlan terus bercerita sekalipun bercerita berulang kali hanya dijawab sorry oleh istri kecilnya. Masuk, ucap Erlan saat seseorang mengetuk pintu ruangan. Siang Presdir, saya datang untuk meminta tanda tangan Presdir untuk berkas meeting tadi yang akan segera diupload sebagai berita acara perusahaan hari ini. Kata sekretaris itu sopan memberikan berkasnya pada Erlan yang tengah makan itu. Sini, Erlan menandatangani sejumlah berkas dengan cepat karena masih mengunyah makanan di mulutnya. Wek, cibir Acia begitu Erlan yang sedang menandatangani sejumlah berkas menatapnya. Erlan langsung tersedang melihat lidah nakal Acia yang mencibir ke arahnya. Hati Presdir, kata sekretaris itu dengan sigap mengambilkan Erlan air putih.
bahkan membantu Erlan minum karena selain tersedak Erlan juga merasa hidungnya perih. Maaf Nyonya, takut sekretaris itu begitu mendekat searah dengan Erlan, ternyata Erlan tengah VC dengan istri kecilnya. Betapa kagetnya sekretaris Erlan melihat tatapan malaikat maut dari istri atasannya, padahal niatnya hanya membantu saja. Sakit, tanya Acia yang diangguki Erlan yang tengah membersihkan hidungnya yang terasa perih dengan tisu. Kayak gitu juga hati Aci, jawab Acia ketus. Entah kenapa hatinya sakit sekali jika sudah melihat Erlan dekat dengan wanita lain, apapun alasannya. Astaga sayang, suami kamu tersedak loh. Geleng kepala Erlan menatap istrinya yang malah memasang wajah galak, bukannya cemas melihat kondisi Erlan. Ya makanya hati Presdir, kata Acia dengan suara selembut sutra lebih menggoda dari ucapan wanita tadi. Setelah kepergian asistennya Erlan kembali melanjutkan makannya. Sesekali juga menatap Acia, sepertinya sedang melakukan sesuatu di ponselnya, itu dapat terlihat dari gerakan matanya. Sedang apa sayang? Tanya Erlan pada Acia lagi. Lihat produk kosmetik. Jawab Acia masih fokus ke ponselnya sekalipun sedang VC bersama Erlan. Oh, bagus ya produknya, kata Erlan dengan nada yang terdengar geram. Iya, jawab Acia yang masih belum connect. Apa yang bagus baik? Tanya Acia ulang. Orang yang chat kamu, ketus Erlan memandangi room chat Acia. Bai menyadap ponsel Aci, kata Acia dengan mata melotot. Saat Erlan tahu saja kalau dia sedang berbohong, karena memang Acia tengah melihat medsos miliknya, bukan sedang melihat produk kosmetik. Jangan macam denganku, tegas Erlan langsung mematikan panggilan itu. Dan tidak lagi mau menjawab telepon sekalipun sudah Acia telepon berkali-kali. Jujur saja Erlan merasa cemburu sekali saat tahu istri kecilnya tengah melihat foto pria yang demnya, dan itu banyak sekali. Tiba Erlan merasa mual walaupun masih belum selesai makan, dan itu benar tidak tertahankan. Astaga Presdir, dengan sigap bodyguard dan beberapa staf Erlan membantu Erlan yang sudah berjalan lesu keluar ruangan. Antar aku kembali ke hotel, ucap Erlan yang sudah merasa pusing. Bahkan lemah setelah muntah berkali-kali sampai semua yang dia makan keluar kembali. Sesampai di kamar hotel, "Baik, kenapa?" tanya Acia memapah Erlan ke kamar karena pulang dalam kondisi lemah sekali sampai pucat. Erlan yang duduk di ranjang itu muntah ke kaki Acia yang berdiri di depannya. "Kita ke rumah sakit ya, Bay," kata Acia cemas membersihkan mulut Erlan yang muntahnya ekstrim sekali. Saat Acia memeluknya, Erlan memuntahi baju Acia berulang kali sampai basah dengan muntahan.
Melihat kondisi Erlan yang terus muntah dan semakin melemah, Acia akhirnya menelpon bodyguard untuk membawa dokter saja ke kamar mereka. Acia membantu Erlan berganti baju, lalu membersihkan sendiri bekas muntahan Erlan yang tumpah ke lantai dan kakinya. Erlan yang berbaring itu hanya menatap Acia dengan datar, sama sekali tidak minta maaf walaupun sudah muntah di baju Acia. Bentar ya boy, Aci ganti baju dulu, kata Acia masuk ke toilet untuk mencuci kaki sekaligus mengganti bajunya. Siang Nyonya, sapa dokter itu hangat. Siang dokter, silahkan masuk, kata Acia membawa dokter itu masuk untuk memeriksa kondisi Erlan. Selang beberapa waktu, maaf Nyonya, tapi sejauh pemeriksaan yang saya lakukan, Tuan baik saja, bahkan tak ada satupun gejala penyakit di tubuhnya. Jelas dokter itu pada Acia yang duduk di sofa. Lah terus kenapa dia muntah? Muntah dokter, muntahnya ekstrim banget lagi. Tanya Acia kasihan melihat Erlan muntah sampai lemah dan pucat seperti tadi, serta itu memang murni bukan dibuat-buat. Boleh saya memeriksa Anda Nyonya? Tanya dokter itu dengan seulas senyum. Aci tidak sakit dokter. Pernyataan valid Acia yang merasa heran kenapa dokter itu malah ingin memeriksanya. Sebentar saja, sini tangannya, kata dokter itu memeriksa denyut nadi Acia. Aci nggak sakit kan dokter? Tanya Acia penasaran. Apakah dia terlihat sakit sampai dokter itu ingin memeriksanya? Dokter itu menulis sebuah resep serta memberikan kartu namanya pada Acia. Nyonya, jika nanti Tuan sudah bangun minta dia menelponku ya, kata dokter itu dengan seulas senyum. Lalu meminta bodyguard kembali mengantarnya sekaligus mengambil beberapa vitamin untuk Erlan. Acia berjalan menuju ranjang dengan langkah lambatnya, memandangi kartu nama dokter itu lalu menyimpannya di laci. Baik, Acia masuk ke dalam selimut dan ikut berbaring di samping Erlan yang kini tertidur pulas. Baik kenapa ya? Batin Acia bertanya. Tanya terus mengelus kepala Erlan agar tidur semakin nyenyak. Gumam Erlan yang merasakan kehangatan tubuh Acia akhirnya memeluk pinggang Acia dan membenamkan wajahnya di dada Acia. Ternyata harimau kalau mode manja gemesin juga. Kekeh Acia memainkan jari lentiknya di wajah tampan Erlan. Ya udah sini Aci peluk deh, kata Acia memeluk dan mengelus manja kepala Erlan. Dua jam kemudian, rintih Erlan begitu terbangun merasa perutnya lapar sekali, seolah isi perutnya benar kosong sampai lapar sekali. Baik kenapa? Tanya Acia yang terbangun mendengar rintihan Erlan. Perut Bai lapar dan sakit, keluh Erlan dengan jujur mengelus perutnya yang terasa tak enak sekali.
Mungkin karena Bai muntah tadi, kata Acia melonggarkan pelukannya, lalu berjalan mengambil makanan dan obat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh bodyguard di atas sofa. Erlan duduk bersandar ke kepala ranjang mengelus perutnya yang entah kenapa terasa lapar sekali. Ayo makan, senyum lebar Acia duduk berhadapan dengan Erlan lalu menyuapinya dengan telaten. Buka dulu dasinya, kata Acia pada Erlan yang sedang mengunyah dengan lahap itu. Erlan tak hanya membuka dasi tapi juga rompi bahkan kemejanya meninggalkan singlet saja. Kenapa malah dibuka semua? Heran, Acia kembali menyuapi Erlan yang sudah membuka mulut itu. Panas, jawab Erlan singkat. Tanpa banyak bicara, Acia mengambil remote kontrol AC, lalu menurunkan lagi suhu ruangan karena Erlan masih merasa kepanasan. Ini makanlah lagi, kata Acia kembali menyuapi tapi Erlan sudah tak mau makan lagi. Kamu udah nggak sayang, Bai? Pernyataan Erlan memangku kedua tangannya, ketika ingat tadi Acia main medsos lihat cowok yang demnya. Loh, Bai kok bilang gitu? Kata Acia meletakkan piring nasi yang dipegangnya. Kamu nggak usah bohong sama Bai ya. Apapun yang kamu lakukan di ponsel kamu itu Bai tahu. Dan kamu itu tadi lagi lihat cowok kan? Kata Erlan dengan nada cemburu sekali. Hahaha, sewot kali wajahnya. Tawa meledak Acia yang memang belum pernah melihat wajah cemburu Erlan sampai segitunya. Jadi Bai sadap ponsel Aci? Tanya Acia dengan tegas yang membuat Erlan langsung menunduk karena memang tak seharusnya dia sampai segitunya. Iya, jawab Erlan dengan sedikit gelagapan. Sejak kapan? Tanya Acia lagi menggenggam tangan Erlan yang tiba-tiba menunduk itu. Sayang maafin Bai ya, gak seharusnya Bai begitu tanpa seizin kamu. Bersambung.